Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ukuran posisi relatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Januar 3 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Kelompok 3 ini ada 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri adalah Fajar Januar 3. Lalu ada Fariski, Nur Sodik, Vina Alfika, Febri Widiasmoro, Siva Tutuarima. Ukuran posisi relatif menunjukkan letak posisi suatu skor atau nilai dalam kaitannya dengan nilai yang lain di dalam suatu distribusi frekuensi. Ukuran kuartil. Ukuran kuartil merupakan nilai yang membagi suatu distribusi frekuensi yang tersusun secara array ke dalam 4 bagian yang sama. 4 bagian ini dipisahkan oleh kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama merupakan 25% dari seluruh distribusi. Kuartil kedua merupakan 50% atau sama dengan median. Kuartil ketiga merupakan 75% dari seluruh distribusi. Nilai kuartil ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yang dimana L merupakan tepi bawah kelas di mana kuartil berada. I merupakan interval kelas, F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kuartil, dan F merupakan frekuensi di mana kuartil berada. Untuk contoh soal dapat dilihat pada slide nomor 3 dan 4 sebagai berikut. Peringkat persentil. Peringkat persentil atau persentil rank atau PR menunjukkan persentase di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. 1. Peringkat persentil untuk data tidak terkelompokkan memiliki keterangan PR yaitu peringkat persentil, CFB yaitu frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya, FB yaitu frekuensi skor yang ditentukan persentilnya, N banyak skor. Rumus berada pada gambar di atas. Contoh soal peringkat persentil, yaitu dari data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, tentukan persentil ke 30. Jawabannya, data diurutkan menjadi 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 15. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dan banyak data N sama dengan 10. PI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. P30 data ke 30 dalam kurung 10 ditambah 1 dibagi 100. P30 sama dengan data ke 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 ditambah 0,3 dalam kurung X4 dikurangi X3. P30 sama dengan 4 ditambah 0,3 dalam kurung 6 dikurangi 4. P30 sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 0,6 sama dengan 4,6. Yang kedua yaitu perangkat persentil untuk data terkelompokkan, yaitu rumusnya PR sama dengan NW dalam kurung X kurangi L ditambah I dikali NB dibagi N kali I kali 100. Nah, dengan keterangan yaitu PR adalah peringkat persentil, X skor yang dihitung persentil, L batas bawah interval yang mengandung X, NB frekuensi berikutnya yang berada di bawah batas bawah interval mengandung X, dan I interval, N banyak skor. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal, yaitu contoh soal tentang tentukan persentil 94 dari data tabel berikut, yaitu interval F87 kurangi 108 2 ya.
Lalu dengan jawaban PS 94, N sama dengan 25. Nah, 94 dibagi 100N sama dengan 94 dibagi 100 kali 25 sama dengan 23,5. Dan L-nya 175 kurangi 0,5 sama dengan 174,5. CF sama dengan 2 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 4 sama dengan 22. Lalu FPS sama dengan 3, I-nya sama dengan 22. Nah, skor yang dihitung terkait dengan tadi rumus yang sudah saya jelaskan tentang perangkat presentil, yaitu dengan skor 185,5. B. Titik-titik persentil. Menurut Plonsky tahun 2009, kita menghadapi pertanyaan, berapa persen skor dari suatu kelompok berada pada atau di bawah skor tertentu? Maka pada titik persentil atau percentile points kita berhadapan dengan pertanyaan, berapa skor yang 90% skor dari suatu kelompok berada pada skor itu atau di bawahnya? Pertanyaan seperti itu bicara tentang median. Median adalah skor di mana 50% jatuh pada atau di bawah skor itu. Rumus untuk titik persentil adalah sebagai berikut. Titik persentil sama dengan batas bawah interval yang mengandung X ditambah persentil dalam persen dikali banyaknya skor dikurangi frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X dibagi frekuensi interval yang mengandung X, lalu dikali interval. Contoh soalnya, hitung skor pada titik kuartil pertama dan titik kuartil ketiga. Penyelesaiannya, kuartil pertama, Q1 sama dengan P25. Untuk P25 sama dengan X sama dengan L ditambah P dalam kurung N dikurangi NP dibagi NW dikali I sama dengan 74,5 ditambah 0,25 dikali 25 dikurangi 6 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 74,5 ditambah 6,25 dikurangi 6 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 74,5 ditambah 0,25 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 74,5 ditambah 0,625 dikali 5. Dan hasil akhirnya yaitu 74,81. C. Z-score didefinisikan sebagai jarak skor dari min yang diukur dengan unit deviasi standar. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Berikut kegunaan Z-score antara lain: 1. Melihat jarak nilai. 2. Mengatur persentase jumlah data atau nilai yang berada di bawah atau di atas suatu nilai tertentu. Diketahui X sama dengan raw score atau nilai sebenarnya. X sama dengan min dari distribusi. S sama dengan deviasi standar dari distribusi. X sama dengan deviasi skor dalam kurung X kurangi X. Dengan rumus Z sama dengan X per S sama dengan X kurangi X per S. Contoh soal, nilai rata-rata matematika kelas 12 IPA 1 adalah 68
dengan simpangan baku 10 dan nilai rata-rata fisika kelas 12 IPA 1 adalah 75 dengan simpangan baku 15. Farah mendapat nilai matematika 80 dan nilai fisika 85. Dalam mata pelajaran apa Farah mendapat kedudukan yang lebih baik dan seluruh siswa 12 IPA 1? Jawab, nilai standar matematika sama dengan ZM sama dengan 80 kurangi 68/10 sama dengan 1,2. Nilai standar fisika sama dengan ZF sama dengan 85 kurangi 75/15 sama dengan 0,6. Jadi, kedudukan Farah lebih tinggi dalam matematika dibanding dengan fisika. D. Skor Stanin adalah suatu sistem standar dengan tujuan untuk membantu personil dalam menginterpretasikan Z-score. Skor ini mencegah munculnya angka negatif dan desimal. Skor Stanin adalah cara untuk mengubah skala skor mentah menjadi skala 9 poin. Skala 9 poin ini memberikan cara mudah untuk membandingkan individu tanpa mengkhawatirkan perbedaan kecil dalam skor mentah. Skor Stanin biasanya digunakan dengan pengujian standar dan sering dilaporkan pada hasil bersama dengan skor mentah. Skor Stanin terdiri dari 9 jenjang. Jenjang yang paling rendah adalah skor 1 dan yang tertinggi adalah skor 9. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.